Lah kamu tidak sadar-sadar nyembah Allah terus. Sujud terus jidatmu, pokoknya semakin hitam jidatmu semakin rohani. Betul. Lalu kamu begini. Ini nunjuk apa nih? Nggak ngerti juga. Nggak begitu. Manusia diciptakan bukan untuk begini, Gus Wafi. Manusia diciptakan untuk berkuasa, menjadi Tuhan, menjadi raja di bumi ini, memerintah bersama Allah. Ya udah sekarang gantian deh, aku udah. Salam Elechem B'Shem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan perdebatan Ibu Sofiatul dengan Gus Wafi, ya. Guska seringkali juga disebut Ustadz, ya, Ustadz Wafi. Dan kali ini lebih sering saya dengarnya disebut Gus Wafi, ya, kawan-kawan sekalian. Nah, ini luar biasanya. Ketika Ibu Sofiatul sudah open cam, maka dia diserbu di TikTok kawan-kawan. Jadi debater-debater Muslim ingin berdiskusi dengan dia gitu ya. Karena mereka rencananya kan mau menjebak Ibu Sofiatul ini. Mengungkit-ungkit masa lalu. Apalagi ya si Nander misalnya kan udah malu itu. Ya, dia menampilkan beberapa tahun itu foto Christine katanya. Christine Sofiatul katanya. Padahal itu bukan wajah Ibu Sofiatul. Nah, jadi kalau yang belum tahu nanti silakan lihat wajah daripada Ibu Sofiatul. Dan cara diskusinya itu hampir sama saja. Suaranya, ketegasannya gitu ya. Masih sama kawan-kawan sekalian. Mari kita mendengarkan diskusinya dengan Ustadz Wafi yang ada berikut ini. Sebenarnya keterangan ibu itu sudah masuk, saya paham sebenarnya. Cuma akan berdampak dua efek, Bu. Pertama, kalau ibu mengatakan Adam yang diusir dari surga lalu turun ke dunia sehingga itu menyebabkan dia nanti mati dan keturunannya karena dosa asal itu, nah, berarti andaikan Adam tidak melakukan dosa itu, menurut ibu, ya, andaikan Adam tidak melakukan kesalahan itu, berarti ada istilah makhluk yang abadi berarti. Jadi tidak ada istilah Adam akan mati dengan keturunannya andaikan tidak melakukan dosa itu. Ada istilah makhluk yang abadi. Ini yang nggak masuk akal. Yang kedua, karena pemahaman kita sebagai umat Islam dan bahkan teman-teman Kristen juga semuanya saya kira sepakat tidak ada makhluk yang abadi. Nggak ada. Semuanya pasti akan mati, semua pasti akan hancur. Dialah sang pencipta yang akan abadi. Semuanya tidak. Andaikan dosa Adam tidak dilakukan oleh Adam ketika itu, berarti seharusnya dia abadi dan keturunannya. Dan ini mustahil. Yang kedua Bu ya. Efeknya, kalau ibu menerangkan sesuai seperti pemahaman ibu barusan, bahwa Yesus datang itu bukan menebus dosa korupsinya, tapi bukan dosa pekerjaannya, tapi dosa asalnya. Bayangkan Bu, bayangkan. Dia yang menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Hati dan pikiran kita yang menciptakan dia. Hanya gara-gara kesalahan seperti itu, kemudian menjadi alasan asbab dia harus turun ke dunia dengan berepisode yang sangat banyak. Kan nggak masuk akal, Bu. Dulu di Perjanjian Baru, setelah saya baca, dia mengampuni dosa dari surga bisa. Ketika ada orang berdoa nih atas kesalahannya, bisa dia. Di Imamat 4 itu kan ayatnya sampai 32. Imamat 4 itu khusus membahas tentang penebusan dosa dengan menggunakan domba. Imamat 4 itu. Dari ayat 1 sampai ayat 32, itu bab khusus tentang cara menebus dosa, baik diri sendiri, mau menebus dosanya raja ataupun orang lain, itu ada di Imamat 4. Dia hanya menyuruh seekor domba untuk menebus dosa orang. Dia bisa mendengarkan doa hamba ketika ada di surga dulu di Perjanjian Baru. Penuh dengan keterbatasan dia itu. Ini justru kita seolah-olah agak melecehkan gitu, Bu. Dulu dia mampu mengampuni dosa semua orang, hanya dari surga, orang itu hanya dengan berdoa, dia mampu. Nah, tapi kenapa kemudian ada istilah yang tidak pernah saya temui, yang tidak sola scriptura, tercatat lisan Yesus mengatakan dosa asal nggak ada, lisan Yesus mengatakan dosa dari Adam nggak ada, karena efeknya nanti berarti andaikan Adam tidak melakukan dosa itu, dia abadi dengan keturunannya.
Manusia itu nggak pernah ada Belum tertera abadi selesai dalam- nih katanya. Saya jawab yang pertama Ya. dulu. Ini kesalahan yang fatal, ya, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk abadi. Coba kita baca Kejadian pasal yang kedua. Manusia pasal yang Kejadian 2 Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Dikatakan di situ Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, betul? Dan menghembuskan nesemah hayim, nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Lalu patung ini patung Selem itu patung manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah, itu artinya manusia itu tidak abadi. Kamu baca di 1 Korintus 15. Adam yang pertama itu bersifat fana. Kamu baca di 1 Korintus 15. Ini saya buka dua Alkitab. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Nih ya, 1 Korintus 15 ayat yang mengenai kebangkitan tubuh. Ayat yang ke-44 ya, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ini seperti ada tertulis di ayat 45-nya nih. Manusia pertama, Adam, itu menjadi patung, makhluk yang hidup karena dihembusi nafas nih. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus, manusia yang kedua, yang menjadi Adam yang terakhir, menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46-nya, yang mula-mula datang, Adam yang pertama, itu berasal apa? Dari debu tanah dan bersifat fana, karnal. Karnal itu bersifat jasmani, tidak abadi. Tetapi manusia kedua, Yesus, berasal dari surga. Nah, sekarang kita kembali ke Kejadian 2. Kenapa manusia itu tidak bisa mati walaupun dia bersifat fana? Kamu baca Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia yang fana, ini dari debu tanah itu artinya fana. Kata debu itu artinya fana, karnal, tidak bersifat abadi. Mengambil Adam ini, menempatkannya di dalam taman di Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Lalu Tuhan kan ciptain 2 pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dikatakan begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab, mana tadi? Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata mot-tamot di situ. Jadi selama manusia punya akses makan dari buah pohon kehidupan, maka dia sakitnya sembuh, gak bisa mati. Itulah yang dikembalikan Yesus di Wahyu 22 ayat 14. Barang siapa menang, aku akan memberi kamu hak makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa. Jadi kehidupan manusia yang fana ini, itu bukan kekal dengan abadi, dengan karena gue makhluk abadi, bukan. Hidup saya bisa hidup terus, gak mati-mati. Tergantung makanan saya dari buah pohon kehidupan, lambang firman. Lechem yang dari surga itu lambang Yesus, firman yang turun dari surga. Roti hidup yang turun dari surga itu lambang firman Allah. Maka Yesus dan Musa berkata, Yesus mengutip Musa, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap lechem, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pohon kehidupan itu lambang firman Allah yang memberikan kita hidup. Nah ini kamu tidak paham, manusia itu bukan abadi. Manusia itu bersifat fana, karnal, tidak kekal. Bisa hidup karena hidupnya tergantung daripada buah pohon kehidupan. Itu satu. Yang kedua, kematian itu tidak bisa menyentuh Adam, menyentuh kamu dan saya selama Adam nggak berbuat dosa. Di Kejadian 2 ayat 17 ini, kematian itu diciptakan bukan oleh iblis. Kematian itu yang menciptakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Iblis nggak berkuasa atas kematian. Jadi dalam pandangan itu tidak ada tuh pencabut nyawa, mungkar nakir, itu nggak ada di dalam pandangan Alkitab. Kematian itu Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Tidak ada mungkar nangkir di dalam pandangan. Lalu begini nih, Gus Wafi, perhatikan ini. Kematian itu, Tuhan bilang, kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati, Adam. Kematian itu ada. Tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya oleh Tuhan. Artinya kematian itu belum diberi kuasa untuk menyengat Adam dan keturunannya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu baru diberi sengat, dikasih kuasa sama Tuhan. Maka kamu baca tadi balik ke 1 Korintus 15.
ayat bawahnya. Ayat 54 dulu deh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, pengharapan kita nanti menjadi manusia baru, tubuh kita ini diciptakan ulang. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia Adam yang kedua. Dia telah mematahkan sengat maut itu dengan cara bangkit dari kematian. Maka dikatakan musuh terakhir yang dia kalahkan adalah dosa dan maut. Karena itu kita di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, kita baca Roma 5 ayat 12 dan 14. Kita baca di Roma 5. Ya. Di dalam persekutuan dengan Adam, maksudnya apa persekutuan dengan Adam? Kamu tuh sama satu dilahirkan dari spermanya Adam. Maka kita berkata kamu harus lahir dari sperma Allah, dari benihnya Allah. Gak bisa satu kali aja kamu lahir dari spermanya Adam. Kalau kamu cuma lahir dari mamakmu, dari spermanya Adam, kamu akan mati 2 kali. Kalau kamu lahir kembali, kata Yesus dalam Yohanes 3, betul nggak? Kata Yesus kepada Nikodemus. Ya. Supaya bagaimana caranya aku masuk kerajaan Allah, ini bukan masuk surga. Maksudnya masuk kepada dunia yang lain, dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Caranya bagaimana? Yesus kata apa? Kalau kamu tidak diciptakan ulang, tidak dilahirkan kembali dari Adam roh, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak bicara Kristen, dia nggak bicara agama. Alkitab tidak pernah bicara agama. Dia bicara kerajaan. Kerajaan inilah yang dihilangkan Adam. Yesus berkata, kalau kamu tidak diciptakan ulang, dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Harus menjadi ciptaan baru untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Oh, wih. Hah? Petir, hujan di sini. Saya baru bicara udah kesambar petir. Itu satu ya, aku jawab. Nah, dosa itu setelah dia diberi sengat, diberi kuasa, Adam yang pertama. Maka tadi aku ngomong, di dalam imanmu Islam, manusia itu kan diciptakan terus-menerus. Allahmu tuh terus-menerus tiap hari menciptakan bayi, betul? Ya. Nah, itu enggak ada dalam iman Kristen. Berarti bayi itu gimana? Kata iman Kristen. Kamu baca di Kejadian, penciptaan tuh Tuhan tuh enggak lagi menciptakan manusia. Penciptaan tuh tutup di hari ke-6. Hari ke-7 sudah dia enggak menciptakan apa-apa. Selesai. Dunia materi, fisik ini. Tuhan itu memberikan namanya zera, benih. Ya. Dia memberikan zera itu di dalam tubuh manusia, tubuhnya Adam yang pertama. Dia tadi loh sebelum misalnya nih iPhone, aku kan selalu ngomong iPhone, iPad, apa mobil, pesawat, sebelum dia diproduksi massal, dia kan bikin prototipenya dulu, betul? Ya. Begitu juga dengan Tuhan. Sebelum kita ini diproduksi massal melalui zera, benihnya Adam, spermanya, dia tuh bikin prototipenya dulu. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dia menciptakan manusia di dunia itu cuma dari satu orang. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu darah saja dia menciptakan semua manusia di muka bumi ini. Caranya gimana? Dia kasih benih di dalam dirinya Adam. Namanya zera. Di dalam perjanjian baru, zera di dalam manusia dan binatang namanya sperma. Zera di dalam tumbuhan namanya spora. Kau baca itu Alkitab perjanjian baru. Jadi nggak tiap hari Tuhan nungguin tomat, ngurusin kambing beranak, nggak begitu. Ini otomatis udah nggak manual lagi, ini otomatis jalan. Kenapa? Karena ada benih di dalam diri manusia itu. Jadi apakah saya ciptaan Tuhan dalam tanda petik? Yes, saya ciptaan dong, saya bukan pencipta. Tapi bukan Tuhan tuh langsung gitu loh. Jadilah Sofiatul kun fayakun Sofiatul, jadi enggak begitu. Saya ini lahir dari spermanya Adam. Makanya sebenarnya kalau kamu cuma lahir sekali, Nikodemus, kamu cuma dari sperma Adam itu sudah rusak. Prototipe pertama yang rusak. Saya tadi kasih kamu contoh, misalnya Toyota One Agya Ayla. Semua produksi massal Toyota Agya Ayla ini kan ngikuti prototipenya toh. Kalau ini misalnya remnya tuh rusak, airbagnya ada yang error, semua produksi massalnya ikut error gitu loh. Ngikuti cetakan pertamanya ini, itu namanya dosa asal. Kamu baca Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Pada waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi setelah Adam mempunyai anak namanya Set, Kain, Habel. Set, Kain, dan Habel itu tidak lagi dalam rupa Allah. Kita telah kehilangan gambar Allah. Tapi dalam rupanya Adam yang sudah rusak cetakan pertamanya ini.
Mudah nggak ini maksudnya dosa asal? Paham. Kalau ini sudah rusak, sebentar. Caranya gimana? Kalau mobil ditarik balik, betul? Ya. Ditarik balik dong. Oh rusak nih, ditarik balik produksinya. Dia produksi ulang. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana caranya cetakan pertamanya rusak, tapi udah terlanjur beranak tuh sudah diproduksi massal. Caranya gimana? Diciptakan ulang sama Tuhan. Makanya saya ngomong begini Gus Wafi. Di dalam Alkitab, saya dulu berpikir tujuan manusia itu ke surga. Barang siapa mau selamat ikut Yesus masuk surga. Tapi Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab tidak pernah mengatakan manusia diciptakan untuk ke surga. Baca Kejadian 1 ayat 26. Manusia tidak boleh ke surga. Manusia itu tujuan penciptaan Adam menghuni bumi. Berkuasa di bumi, bukan surga. Surga kamu baca Mazmur 29 ayat 1. Mazmur 89 ayat 6. Surga itu diciptakan Tuhan, dimensi roh. Itu bukan untuk manusia. Tapi untuk para makhluk roh namanya Beneha Elohim, penghuni surga. Manusia tidak boleh ke sana. Tempat di mana Tuhan bertahta, ada makhluk serafim, malaikat, ofami, itu bukan tempat tinggalnya manusia. Sekali Tuhan, saya kasih tahu Anda, karena Tuhan itu creator, designer, dia itu pencipta. Ketika dia menetapkan tujuan penciptaan manusia itu di bumi, maka tujuan penciptaan ini tidak berubah. Sekarang permasalahannya, kenapa dia turun menjadi manusia? Kenapa kamu tadi mengatakan Tuhan kan bisa mengampuni dari surga? Betul? Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab belum? Ya lanjut dulu, nanti saya tanggapi. Pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan, kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kan dia bisa dosamu sudah kuampuni. Oh, tidak semudah itu, Jose. Tidak seperti itu. Ya. Tuhan itu memang tidak terbatas. Ya. Dia bisa nggak mengampuni kita? Bisa. Tapi kenapa dia harus menjadi manusia? Itu harusnya pertanyaan mendasar dari diri kamu. Susah kamu kan kalian punya konsep itu. Bu Sofi, Tuhan jadi manusia itu kan hina. Manusia itu beol. Yesus beol nggak Bu Sofi? Nggak tertulis, aku bilang, anggaplah dia beol. Yesus kencing nggak Bu Sofi? Anggaplah dia kencing. Yesus kan keluar dari farjahannya Maria Bu Sofi. Hina. Itu benar nggak pikiran kalian? Allah menjadi manusia, firman Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Loh, nggak masuk di akal. Manusia hina, betul? Konsep Anda, betul? Padahal Alkitab itu terbalik dengan konsep apa namanya Anda. Manusia itu diciptakan bukan hina. Manusia itu diciptakan mulia, bahkan diciptakan duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama Allah. Makanya kalau kamu nggak dengar diskusi saya dengan siapa ya namanya Pak siapa ya? Siapa tadi yang pertama tadi siapa tadi loh yang nggak bisa baca Quran tadi, siapa namanya? Tadi saya baru naik. Dengan yang pertama. Manusia itu diciptakan tujuannya apa coba? Kalau kamu kan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku, betul? Ya, terus. Kita tidak begitu. Tujuan manusia diciptakan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu disebut Raja Surga, Tuhan penguasa di langit, Tuhan penguasa di surga. Adam diciptakan, kamu baca di Kejadian 1:26, menjadi raja di bumi, diberikan dominion daerah kekuasaan, menjadi Tuhan di bumi, memerintah di bumi. Dan itu kerjasama sama dimensi roh, sama kerajaan surga. Adam, kamu dan saya diciptakan itu untuk duduk di sebelah kanan Allah, memerintah alam semesta ini bersama-sama dengan Allah di surga. Karena Allah kita roh, dia itu tidak punya tubuh kayak kamu dan saya ini loh, Gus Wafi. Dia itu roh, dia ketika dia mau memerintah di bumi ini, dia harus pakai wadah, dia perlu tubuh. Karena dia tuh bukan makhluk jasmani seperti kamu dan saya, dia nggak punya tubuh ini loh. Nah, karena dimensi kita ini dimensi materi, dia perlu sesuatu yang bersifat materi. Dia perlu manusia, dia pakai Anda dan saya. Tubuh Allah itu adalah kita semua. Makanya saya berkata, akulah Yesus itu kepala, gereja itu tubuhnya. Saya ini tubuh bait kudus, tempat Allah berdiam, karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Makanya kamu nggak bisa, mana Yesus, mana Allah Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada, kayak Yohanes 10, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu saya bilang, ya kamu gila, senteng. Wong Allah itu roh, artinya roh saja sudah artinya roh itu dia tidak kelihatan, tidak bisa kamu tangkap dengan panca indera. Bagaimana kamu berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Maka itu dikatakan di dalam diri Yesus, Kolose 3:9, di dalam tubuh jasmaniah Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, betul? Ya.
Dia perlu tubuh. Dia perlu sesuatu yang gini loh. Allah ketika bekerja, kamu banyak di dalam perjanjian lama. Roh Allah ketika bekerja, dia hinggap di para nabi. Dia perlu manusia, betul? Terus? Di dalam perjanjian baru polanya sama, karena Allah kita roh. Roh Kudus itu turun, kamu baca di Kisah Rasul 2. Turun dalam bentuk lidah api kepada para rasul. Supaya apa? Supaya roh Allah itu, Yesus sekarang itu bekerja. Tidak secara langsung. Bisa nggak? Bisa dia nemui kamu secara langsung. Tapi bisa juga dia pakai saya. Untuk apa? Untuk Tuhan itu bekerja melalui saya. Bekerja melalui tubuhnya itu. Saya ini baitnya Allah. Lah kamu tidak sadar-sadar. Nyembah Allah terus. Sujud terus. Jidatmu pokoknya semakin hitam. Jidatmu semakin rohani. Betul. Lalu kamu begini. Ini nunjuk apa nih? Nggak ngerti juga. Nggak begitu. Manusia diciptakan bukan untuk begini. Gus Wafi. Manusia diciptakan untuk berkuasa. Menjadi Tuhan. Menjadi Raja di bumi ini. Memerintah bersama Allah.